Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faizul Umam. Di sini saya akan membahas berita atau isu tentang korupsi yang ada di Indonesia. Mendengar kata korupsi, kita sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar orang karena korupsi di Indonesia merupakan masalah yang sistematik yang telah mengakar dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Praktik korupsi terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari birokrasi tingkat rendah hingga pejabat-pejabat tinggi negara. Korupsi di Indonesia umumnya melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, suap, penggelapan dana publik, dan berbagai bentuk kecurangan lainnya. Praktik korupsi di Indonesia terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penggelapan dana, makrub anggaran, hingga nepotisme dan pengangkatan jabatan. Korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pemerintah pusat juga tetapi juga di tingkat-tingkat kecil dan juga tingkat-tingkat daerah. Di sini dikutip dari detik.com, teori tentang korupsi yaitu dari Jeremy Pop. Berbagai korupsi adalah sebagai aktivitas dari solusi Jeremy Pop mengartikan korupsi sebagai perilaku yang dilakukan oleh pejabat yang secara tidak wajar dan tidak sah membuat diri mereka serta orang lain mendapatkan keuntungan dengan menyalahgunakan wewenang. Jadi mereka menggunakan jabatan mereka sebagai tameng, sebagai apa namanya intinya itu sebagai semakin tinggi jabatan mereka, semakin besar juga potensi yang korupsi yang dia lakukan gitu. Nah, terus dari menurut KBBI, korupsi merupakan kata benda yang mengartikan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dan menurut data yang saya ambil dari bps.go.id, IPAK atau bisa dikatakan indeks pengurangan anggaran korupsi kalau tidak salah adalah di tahun 2024 sebesar 3,85%, lebih rendah dibanding capaian IPAK tahun 2023 yaitu 3,92%. Jika mengamati IPAK 2020 sampai dengan 2022, mendapatkan keterlibatan bahwa nilai IPAK cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Tetapi semenjak tahun 2023 sampai 2024, IPAK mengalami penurunan. Hal yang sama juga terjadi untuk nilai indeks persepsi, yaitu secara umum terlibat kenaikan indeks persepsi dari tahun 2020 sampai dengan 2023, kemudian turun pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya penurunan pemahaman dan penilaian masyarakat terkait perilaku anti korupsi. Sementara itu, indeks pengalaman 2024 adalah sebesar 3,89%. Angka tersebut turun dibandingkan 2023 yaitu 3,96%. Di sini kita dapat tarik kesimpulan bahwasannya masih marak terjadi di masyarakat atau di golongan orang-orang atas, bisa dikatakan pejabat-pejabat tinggi. Korupsi merupakan hal yang bisa dikatakan wajar atau bisa dikatakan hal yang lumrah bagi mereka, karena menurut mereka mungkin dalam pikiran mereka adalah uang lebih penting daripada apa ya, menurut saya nggak ada yang mereka pentingkan kecuali uang saja, uang dan jabatan. Dan di pikiran mereka adalah ngapain mikirin orang-orang bawah, ngapain memperdulikan rakyatku, karena hidup hanya untuk diri sendiri. Mungkin seperti itu yang mereka pikirkan. Dan ada beberapa contoh tentang bukti-bukti tindak pidana korupsi tersebut dikutip dari Tribun News. Irman dan pihak yang yang pertama dijerat KPK dalam kasus korupsi EKTP. Ini keduanya ternilai terlibat korupsi yang membuat negara rugi hingga 23 triliun rupiah. Dan kasus EKTP ini kalau tidak salah di tahun 2000 berapa saya lupa. Yang kedua adalah dari sumber kompas.com, perwakilan ketua KPK Alexander Marwan mengatakan OTT di Kalsel ini tidak terkait dengan korupsi
TC di Kalsel ini mohon maaf terkait dengan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Ini adalah beberapa contoh kecil, sedikit contoh dari kasus tindak pidana korupsi, dan di luar sana masih banyak lagi yang bisa dikatakan tidak terekam media, tidak tercium bau-bau korupsinya, karena mungkin mereka korupsi lebih besar, makanya mereka bisa menyuap menyuap pihak-pihak yang terkait agar mereka tidak tertangkap begitu, atau mungkin mereka bermain dengan rapi atau bagaimana, karena pada dasarnya manusia memang merasa tidak pernah cukup oleh satu hal. Dan ada pun solusi untuk memberantas korupsi, yang pertama adalah penguatan lembaga-lembaga anti korupsi seperti KPK. Tapi hal ini percuma karena KPK juga pernah dinyatakan korupsi kalau nggak salah, saya lupa tahun berapa. Yang kedua adalah reformasi birokrasi yang sistem pelayanan publik. Ya percuma juga karena orang-orang pelayanan publik juga melakukan pungli, itu juga bentuk dari korupsi. Yang ketiga, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Dan ya, transparansi dana itu hanya sebuah kebohongan belaka karena dana itu sudah dimanipulasi oleh pihak-pihak pemerintahan. Oke, dan pendapat saya sendiri adalah korupsi di Indonesia merupakan masalah yang kompleks yang membutuhkan pendekatan, yang merupakan masalah yang sangat besar, bukan karena ini sudah menjadi penyakit yang dihidap oleh setiap elemen pemerintah yang ada di Indonesia, mulai dari yang tingkat bawah sampai tingkat atas sekalipun. Yang korupsi ini bisa dikatakan sesuai tingkatan. Kalau tingkat bawah mereka sulit untuk melakukan korupsi, tapi untuk tingkat atas, para pemerintah atas ini adalah yang lebih mudah sekali melakukan korupsi. Dan juga jika mereka tidak memegang teguh iman, ya bisa dikatakan iman kalau nggak salah ya, kalau bisa memegang teguh imannya, mereka bakal bisa dikatakan mudah menyelewengkan uang negara atau bisa disebut korupsi. Jadi ya percuma juga kita menguatkan KPK, karena KPK juga kalau nggak salah pernah melakukan kasus korupsi dan lain sebagainya, pernah disuap atau enggak saya juga tidak tahu. Jadi ya menurut saya untuk menyelesaikan kasus korupsi ya hapus saja pemerintahannya. Sekian dari saya, Faizul Umam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.